Assalamualaikum. Jadi ceritanya ini ya, kita mau packing nih. Nah, apapun kita ngopi dulu ya, Besti, biar nggak ngantuk. Nih udah ngopi nih, udah seger matanya. Oke, ini kita mau packing ya, amigurumi lebah yang kita udah bikin kemarin nih. Nah, karena berhubung kita mau packing ya ala-ala Mbak Iti gitu ya, jadi di sini kita pakai tang. Ini ada 2 tang yang buat itu ya. Nah, ini maaf ya, tangnya bekas dipinjam tukang jadi kotor. Nah, ini ada ring, aku pakai ring yang agak tebal ini ya. Terus ini juga ini apa ya namanya, ring pokoknya untuk hang tag ini ya. Nah, yang hang tag yang kayak gini. Nah, ini aku pakai kecil aja karena amiguruminya juga kecil. Ini ada stiker thank you. Dan yang paling penting ini ada mika tabung ya. Ini mika transparan yang dibikin tabung. Ini aku beli langsung di marketplace. Nah, ini amiguruminya ini kita akan bikin maaf ya, kita pasang ring yang ini dulu, gantungan kunci ini. Nah, ini biasanya ada yang udah kebuka, ring yang kecil ini, ada juga yang masih ketutup kayak gini. Nah, ini masih ketutup dia. Kalau masih ketutup kita perlu bantuan tang ya, Besti. Ini keras kalau kita pakai tangan. Nah, jadi kita bantuan pakai tang, atau kalau nggak ada tang boleh pakai gunting juga. Itu kan bisa ya, di kayak gitu caranya sama kayak tang. Nah, ini ringnya aku masukkan dulu, baru yang aksesorisnya ini kita masukkan kayak gini, baru kita rapatkan. Nah, berhubung tangnya ini kecil dan ringnya agak besar, nggak muat itu ya, jadi kita pakai tang yang biasa aja. Nah, tang yang biasa pun kita ini agak susah ya, ini benda kecil kayak gini nih teman-teman. Nah, ini harus ekstra sabar pokoknya. Ini kalau udah biasa enak sih, cuma karena posisinya ini kita lagi bikin video jadi agak kurang nyaman gitu. Nah, biasanya kalau kayak gini ya gampang-gampang aja. Nah, itu lepas dia tuh kan, ini agak susah. Oke, udah nutup, pastikan dia rapat ya biar dia nggak lepas itu. Biasanya dia bakal nyusup benangnya sampai lepas. Oke, kalau udah dipasang kayak gini, udah cantik dia, kita pasang ring untuk hang tagnya. Aku pakai ring yang kayak gini ya teman-teman. Teman-teman bisa order sendiri di marketplace untuk ringnya. Kalau untuk hang tagnya biasanya kita custom order ke tukang apa ya namanya, ada pengrajin khusus ya untuk hang tag kayak gini, stiker kayak gitu. Nah, ini udah dipasang biar orang tahu ini buatannya Ana Jam Craft gitu ya. Oke, lanjut part yang paling penting, kita akan masukkan dia ke mika tabungnya. Ini mika tabungnya aku pakai yang ukuran diameternya itu 8 cm ya. Sebenarnya dia lebih tinggi, ada mungkin 15 cm tingginya, cuma aku potong dia karena kurang efisien gitu ya kalau dia terlalu tinggi dan kurang bagus. Nah, kayak gini ditutup rapat ya biar dia nggak terbang. Maklum dia udah punya sayap 2, jadi harus ditutup rapat kayak gini. Nah, kalau udah ditutup rapat, kita bisa pakai stiker yang thank you kayak gini, atau teman-teman punya stiker lain boleh, biar dia itu mirip kayak segel ya. Jadi kalau stikernya itu udah dibuka, berarti ini udah pernah dibuka kayak gitu. Oke, kayak gitu ya tadi tutorial singkatnya. Nah, ini aku mau cerita nih, banyak banget yang nanya, Mbak kapan sih mulai merajutnya? Oke, kita jawab satu-satu yang ini ya. Aku kenal dunia merajut itu sejak tahun 2009 teman-teman. Saat itu aku kelas 2 SMA. Nah, ada seorang guru gitu ya, lihat aku lagi bawa kain kayak gitu ke sekolah. Nah, aku memang suka bawa-bawa kayak gitu. Terus ditawarin lah sama beliau ini, catur gitu kan, kamu mau nggak saya ajarin merenda gitu. Bahasanya kan merenda ya zaman dulu ya kalau orang Jawa. Nah, jadi akunya itu ya dasarnya suka utak-atik, ya udah cus, iya deh bu, iya gitu. Nah, tahun itulah aku sama sahabat gitu setiap ahad itu belajar merenda sama menjahit gitu ya ke tempat beliau. Nah, tahun-tahun itu aku baru bisa bikin bros teman-teman, tapi lumayan lah bisa buat nambah uang jajan, bisa tambahan ongkos
buat naik kendaraan ke sekolah gitu ya. Karena sejak kecil alhamdulillah nggak pernah bayar sekolah gitu. Jadi tapi tetap kita butuh uang buat ongkosnya. Nah, udah mau nih ya, kita kan senang banget gitu ya. Nah, bikin bros terus dijual ke teman-teman gitu. Sampai tahun-tahun setelah lulus dan kerja, aku masih merajut juga. Gitu sih singkatnya. Terus aku vakum setelah menikah dan pas hamil gitu ya. Bukan apa-apa sih, mataku nggak kuat aja gitu sama pinggangnya kan capek-capek ya kalau orang lagi hamil. Nah, terus tahun 2018 itu kita mantap bikin rajutan buat bisnis, mulai dari nol, ngurus surat izin dan lain-lainnya. Alhamdulillah masih jadi tukang benang ya. Nah, kalau teman-teman gimana ya? Masya Allah, barakallahu fiik ya untuk pengalaman awal mula merajut teman-teman. Nah, salam rajut dari saya. Yuk semangat yuk, bismillahirrahmanirrahim.